tentang bagaimana merawat anak ayam, itu saya sudah seringkali mengungkapkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, masih seperti biasa dengan saya di sini Sio Baper, dan untuk kali ini kita akan bersharing tentang ayam pembesaran. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kebetulan sore-sore menjelang buka puasa ini, gimana nih puasa sampean-sampean nih yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan? Semoga lancar ya bos sampai hari terakhir. Dan di sini kebetulan kita habis bersih-bersih kandang, dan ini ada sedikit perubahan lagi di kandang Bakal Peternak. Yang kemarin di sini kandang mentok, kita ubah posisinya jadi di bawah. Ini baru selesai kita tutup tuh mentoknya ya. Kelebihannya di sini mentoknya bisa mandi-mandi tuh. Kita kasih fasilitas kolam di dalam. Kemudian yang lain-lain mungkin nanti ke depan, karena kita sudah mulai fokus cetak DOC, dan ini adalah ayam pembesaran perdana nih yang turun di sini. Nih, usianya 2 bulan. Perdana turun tanah ya. Kita lepaskan di sini aja, dan untuk sementara itu karena mau kita rombak lagi depannya mau jadi kawat. Jadi sementara para indukan yang tersisa di sini kita lepaskan aja dulu. Hitung-hitung ngeramein lah kalau kita bikin video kayak gini ya. Dan seperti inilah bos. Jadi nanti ini tempat tangkringan kalau tidur ya. Mungkin nanti dibuatkan lagi di sini sebelah sini ya untuk tangkringan ayam-ayam pembesaran. Kalaupun next ke depan DOC atau anak ayam kita melimpah dari hasil di mesin tetas, mungkin nanti ini akan kita pakai ya. Dan semoga nanti ada tambahan lagi tamu baru pasca lebaran, nanti kita akan isi lagi nih kandang-kandang indukan kita. Tapi sementara masih renov bos, belum selesai semua. Oke, baiklah bosku. Ini kemarin terkait banyak sekali pembahasan di grup tentang ayam pembesaran. Ayam pembesaran itu idealnya di umur berapa bisa dilepas atau diumbar atau dipindah ke kandang pembesaran? Apakah 30 hari, apakah 40 hari, 45 hari, atau 2 bulan, atau 2 bulan setengah? Jadi intinya itu gini bos, semakin dia muda ya, semakin dia cepat dipindah, maka resikonya juga semakin besar ya. Kalau kita memindahnya di usia 30 hari di kandang pembesaran, maka resikonya itu juga akan lebih tinggi. Kenapa? Karena yaitu tadi, karena ayam kalau sudah diumbar atau dipindah itu biasanya perlu adaptasi. Itu yang pertama bos. Kemudian yang kedua, kalau diumbar resikonya itu banyak sekali. Walaupun di kandang tertutup seperti ini, walaupun di kandang semi umbaran seperti ini, resiko seperti cacingan, terkena bakteri itu kalah pakan. Apalagi kalau bercampur seperti ini ya bos, bercampur dengan ayam yang lebih besar, maka resiko kalah pakan itu sudah pasti terjadi di ayam pembesaran kita. Terus idealnya gimana? Idealnya itu begini bos, untuk sampean yang memelihara anak ayam ya, apalagi sampean yang breeding, membesarkan ayam sendiri, mulai dari DOC, menetaskan sendiri, kemudian masuk di box magic, kemudian masuk di kandang yang lebih besar, sebaiknya itu baru akan keluar kandang itu setelah 2 bulan bos. Itu yang paling aman dah. Kenapa? Karena ayam di usia 2 bulan adaptasinya dia lebih cepat. Pertama ya, adaptasinya lebih cepat. Kemudian yang kedua, tidak terlalu menjadi korban bully. Secara otomatis resiko kalah pakan itu menjadi kecil. Terutama buat sampean yang memiliki tempat atau wadah pakan itu yang banyak. Jadi di merata-merata tempat itu ada, maka resiko untuk kalah pakan itu akan kecil terjadi.
Kemudian yang ketiga, di usia 2 bulan biasanya kan seperti di video-video sebelumnya tentang perawatan DOC ya, kemudian tentang bagaimana merawat anak ayam, itu saya sudah sering kali mengungkapkan bahwa ayam di usia 21 hari sudah wajib diberikan obat cacing. Kemudian yang kedua, pada saat usia 2 bulan itu juga diberikan obat cacing. Nah, di usia seperti ini, sebelum dia turun tanah atau pindah ke kandang yang lebih besar atau ke kandang semi umbaran, itu wajib diberikan obat cacing terlebih dulu. Banyak obat cacing, sampean boleh cek aja atau sampean boleh browsing di online shop ya. Di online shop itu banyak sekali, tapi kalau untuk yang biasanya lebih pakem atau lebih bagus itu manjur sampean boleh tanya-tanya di grup bakal peternak. Nah, jadi kalau buat sampean yang mau gabung di grup bakal peternak, silahkan cek link deskripsi di bawah ya bos. Nah, disitu lengkap tuh dari grup 1 sampai 10. Dan saya tidak akan membuat grup WhatsApp baru lagi. Jadi kalau penuh ya sabar, nunggu yang lain keluar dulu, udah lulus baru nanti sampean bisa masuk. Kenapa? Karena saya juga kasihan sama admin-adminnya bos. Admin-admin kita juga terbatas. Sebenarnya admin juga bukan orang pinter, bukan orang yang berpengalaman, tetapi admin adalah orang yang memastikan bahwa grup kita itu kondusif. Karena di grup bakal peternak itu sebenarnya bukan ada guru di sana, tetapi di sana kita saling sharing, saling bertukar pengalaman, dan saling memberi masukan bila ada yang bermasalah. Dan terkhusus buat sampean yang pemula, kalau mau join grup silahkan cek link deskripsi di bawah ya bos. Nah, lanjut. Untuk ayam-ayam pembesaran seperti ini, terutama di usia-usia 2 bulan seperti ini, masih sangat rentan bos. Rentannya di mana? Pertama, rentan penyakit senot. Jadi pastikan kondisi kandang itu selalu bersih dan kering. Ini sampean boleh cek sendiri. Saya hampir saban sore, pagi sore, saya selalu memastikan bahwa kandang saya ini bersih dan memastikan kandang ini selalu kering walaupun di musim hujan. Ini penting bos. Kenapa? Karena ayam pembesaran seperti ini mudah sekali terserang senot, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, area-area lembab seperti ini sebaiknya segera ditangani. Kenapa? Karena ini biasa sekali mudah beredar menjadi media cacing ya. Ayam mudah sekali terkena cacingan kalau di tempat-tempat seperti ini. Kemudian lagi yang ketiga, resiko kalah pakan. Nah, di sini saya sudah pernah juga mengungkapkan di video sebelumnya, sampean boleh cari-cari aja lah ya, karena video kita juga saya juga udah banyak sekali membuatkan video-video tentang sharing peternakan. Resiko kalah pakan itu akan terjadi bila kita membuat satu kandang semi umbaran seperti ini. Artinya dia ada besar ada kecil bercampur menjadi satu, maka yang akan terkena risiko kalah pakan seperti yang saya katakan di awal tadi, itu adalah ayam-ayam pembesaran seperti ini. Nah, jadi caranya mengakali adalah dengan membuat wadah pakan itu lebih banyak di merata tempat supaya resiko kalah pakan itu kecil terjadi. Jadi dihambur aja bos, seperti itu. Saya punya 1, 2, 3, dan 4. Ini kebetulan tadi habis sapu-sapu, makanya itu saya satuin. Biasanya tempatnya di sini ya. Tujuannya adalah agar ayam kita tidak kalah pakan, terutama yang kecil-kecil, karena selalu kena bully ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi kalau untuk ayam pembesaran itu, karena dia juga masih butuh protein yang cukup bagus, maka usahakan sampai selalu memberikan asupan vitamin, asupan jamuan di tempat minum, supaya minumnya bisa kebutuhan nutrisi akan vitamin, mineral, dan sebagainya itu tercukupi. Dan saya rasa mungkin itu saja sih bos ya kalau untuk ayam pembesaran. Tetapi nih hampir lupa saya. Secara jujur saya harus mengakui bahwa yang terberat dari level kita memelihara ayam ini bukan di DOC, bukan di indukan, tetapi cobaan terberatnya itu justru di sini, di usia ini. Kenapa? Karena kompleks masalahnya bos. Ayam-ayam yang rata-rata bermasalah adalah ayam-ayam usia begini ya, yang rata-rata banyak mati. Track record yang sudah pernah
saya analisa itu kebanyakan yang mati di usia-usia begini, usia pembesaran, usia antara 30 hari sampai 2 bulan setengah. Percaya nggak percaya, sampai yang rata-rata bermasalah dengan ayamnya pasti rentang umur yang paling banyak mati itu di usia 30 hari sampai 2 bulan setengah. Benar nggak? Nih, ini yang paling rentan, bos, dan yang paling berat perawatannya memang harus saya akui, ini yang di usia begini. Berbeda ketika kita meternak usia yang sudah seperti ini tuh relatif lebih aman. Kenapa? Karena paling kita perhatikan jamu-jamuannya, paling kita perhatikan kandangnya, pakannya, udah beres dah. Kalau yang begini ini masih ada aja masalahnya yang seperti ini nih, bos. Ya. Jadi untuk next mungkin lebih detail nanti akan saya jabarkan ya mengenai ayam pembesaran dan trik cara memelihara ayam pembesaran agar bisa 100% hidup. Itu seperti apa? Karena ini alhamdulillah ya, ini kawanannya hanya 8 memang, bos ya. Ini ada 6, ini 6, ini 2 ya. Ini ada cacat 1. Alhamdulillah 100% hidup, dan 100% juga alhamdulillah sih sehat-sehat, nggak ada yang menunjukkan gejala sakit. Walaupun kemarin sempat ada yang sakit, bos. Tapi udah saya beri jamu-jamuan ya, alhamdulillah sembuh. Mungkin next aja ya kita akan bahas tentang itu. Dan yang tidak kalah penting adalah resiko biasanya yang terjadi pada ayam-ayam pembesaran seperti ini adalah nyilet. Ya, mungkin next aja lah kita bahas, dan di sini kita hanya membahas kapan sih idealnya ayam pembesaran itu kita pindah kandang atau kita umbar. Oke, bos ya, karena ini juga udah mau maghrib dan kita udah mau persiapan buka puasa, saya juga mau ke kandang satunya lagi untuk kasih makan di sana. Dan mungkin itu saja dulu video kita kali ini. Semoga bakal peternak senantiasa bisa terus memberikan inspirasi, motivasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jangan lihat berapa yang sampean ternak sekarang, tetapi teruslah mencoba, teruslah belajar sehingga nanti bisa menjadi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, dan seiring dengan itu sampean juga bisa menjadi ahli di bidang peternakan, terutama ternak ayam kampung. Oke, mungkin itu saja dulu di video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.